Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu token yaitu Luna Classic. Dimana sekarang ini ada dua berita yang bakal gue sampaikan dan yang bakal gue bahas gitu ya. Yang pertama mengenai berita negatif dan yang kedua mengenai berita positif dari token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak akan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini kita buka langsung di CoinMarketCap dan ternyata market cap secara global per hari ini pun mengalami penurunan sekitar 2,31%. Dan begitu pun dengan market cryptocurrency, wow, sekarang sedang mengalami merah merona atau mengalami penurunan secara serentak ya. Bahkan penurunan tersebut itu ada yang sempat di atas 10%. Untuk Bitcoin mengalami penurunan hanya 2,77% saja. Di sini ada Ethereum 1,64% dan di sini kalian bisa melihat untuk beberapa altcoin ya sama lah ya. Terkerek oleh arus Bitcoin yang saat ini mengalami penurunan. Dan begitu pun dengan token Luna Classic, ternyata per hari ini dia pun mengikuti dari arus Bitcoin yang mengalami penurunan dan sehingga Luna Classic mengalami penurunan 2,17%. Dan untuk peringkat per hari ini ya dari token Luna Classic ternyata dia menduduki di peringkat ke-69 by data CoinMarketCap. Oke, sebetulnya untuk Luna Classic sendiri sekarang mengalami penurunan mungkin bukan hanya dari arus market cryptocurrency saja yang sekarang hampir semua altcoin mengalami penurunan. Tetapi dari token Luna Classic ada faktor lain juga gitu ya sehingga mengalami penurunan di atas 2%-an. Nah, jadi sekarang ada beberapa informasi mengenai token Luna Classic dan mungkin ini bisa dipertimbangkan juga gitu ya oleh teman-teman semua nih sebagai holders dari token Luna Classic. Tetapi di sini ada kabar baik gitu ya untuk mendorong dalam sebuah harga untuk token Luna Classic. Nah, kira-kira seperti apa nih untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama kita ulas kembali mengenai platform DeFi yang telah dibangun di atas jaringannya Terra Classic, yaitu Terraport. Jadi di sini Terraport hack berbasis Terra Classic adalah pekerjaan orang dalam, konfirmasi dari Terraficta. Wow. Jadi sebelumnya ini pernah gue bahas juga mengenai Terraport yang telah berhasil diretas gitu ya, dan ada sekitaran 15 miliar token Luna Classic yang berhasil dicuri dan dengan beberapa altcoin yang lainnya. Itu pun berhasil dicuri oleh salah seorang yang telah mencoba untuk menyusup ke dalam platform DeFi yaitu Terraport. Nah, jadi sekarang katanya menurut dari Terraficta sendiri dia telah memberikan suatu klaim bahwa ini adalah perilaku ataupun pekerjaan orang dalam. Apakah mungkin gitu ya ini pekerjaan orang dalam? Menurut gua sendiri ya ini bisa saja gitu ya pekerjaan dari orang dalam karena sebelumnya pun ada Seng Peng Zhao yang telah berspeak up mengenai kasus seperti ini ya. Ketika memang ini real terjadi adanya sebuah peretasan, seharusnya pihak dari Terraport sendiri itu harus melakukan tindakan yang cukup cepat ataupun dengan sigap ya. Tetapi ternyata dengan Seng Peng Zhao speak up ataupun memberikan suatu inspirasi yang memberikan suatu masukan terhadap pihak Terraport, tetapi ternyata diabaikan begitu saja ya. Mungkin itulah alasan kenapa di sini adanya suatu konfirmasi dari Terraficta bahwa pekerjaan ini itu adalah dikerjakan oleh orang dalam ya ataupun perbuatan dari orang dalam. Dan di sini dari Terraficta mengatakan anggota kelompok kriminal menyusup ke tim pengembangan Terra Classic ataupun LUNS dengan identitas palsu. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah ya klaim langsung dari anggota Terraficta. Dan serangan terhadap Terraport, platform DeFi yang berdomisili di jaringan Terra Classic ataupun LUNS, telah dikaitkan dengan organisasi kriminal yang diketahui menurut pernyataan terbaru dari Terraficta, grup pengembangan di balik platform tersebut. Ingatlah bahwa Terraport mengalami serangan pada 10 April, kurang dari 2 minggu setelah diluncurkan. Dalam beberapa menit, penyerang menghabiskan kumpulan likuiditas protokol lebih dari 15,1 miliar LUNS dan ada 9,4 juta USDC dan ada juga 9,1 juta token Terra. Dan serangan itu telah dicap sebagai peretasan oleh komunitas hingga sekarang. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, ada beberapa altcoin lah yang telah berhasil dicuri oleh salah seorang peretas tersebut. Tetapi di sini yang paling kencang sekali klaim dari anggota Terraficta bahwa salah satu perbuatan ini dilakukan oleh orang dalam. Ya, karena memang mungkin di sini ada beberapa tanda-tanda juga ya, tepatnya di sini setelah 2 minggu diluncurkan ya, ataupun kurang dari 2 minggu diluncurkan, dalam beberapa menit itu penyerang langsung masuk gitu ya, atau menyusup untuk meretas dan mengobrak-ngabrik, bahkan berhasil dia mencuri beberapa altcoin yang ada di dalamnya, terutama untuk token Luna Classic. Ya, jadi ada sekitar 15,1 miliar token Luna Classic yang telah berhasil dicuri. Dan mungkin inilah adalah salah satu alasan kenapa LUNS per hari ini pun mengalami penurunan. Karena memang di dalam sebuah pembahasan gue sebelumnya gitu ya, jadi ada sebuah klaim juga bahwa hasil pencurian dari beberapa altcoin itu sudah mulai dilakukan penjualan. Walaupun memang tidak dijual sekaligus, tetapi ya mungkin secara bertahap, tetapi ini akan berdampak juga terhadap harga untuk token Luna Classic. Dan di sini dari Terraficta sendiri telah memposting serangkaian tweet beberapa hari setelah serangan untuk memperbarui dan mengatasi kekhawatiran yang berkembang.
Tim tersebut memuji upaya community Terra Classic untuk memerangi kejahatan dan menemukan faktanya, tetapi mengakui bahwa upaya semacam itu juga dapat menimbulkan teori konspirasi. Betul banget ya, karena mungkin di sini walaupun memang banyak sekali dari berbagai orang gitu ya, ya ini akan menjadi suatu pro dan kontra ya. Walaupun memang di sini dari Terra Picta sendiri mungkin bisa membuktikan gitu ya dengan beberapa bukti-bukti yang telah dikumpulkan, namun ternyata ya dengan adanya sebuah perkumpulan seperti ini ataupun mencari solusi ya, kira-kira dengan cara apa nih kita harus menyelesaikan dengan adanya sebuah platform DeFi yang telah diretas seperti ini. Akhirnya di sini menimbulkan teori konspirasi atau menjadi kontroversial lah ya. Dan di sini pun dari akun Twitter Terra Picta sendiri dia telah mengupdate di akun Twitter resminya. Jadi ada beberapa bagian juga ya, atau beberapa halaman important announcement at Terraport what happened ya. Jadi kurang lebih seperti itu, apa yang telah terjadi dengan platform DeFi yang telah dibangun di jaringannya Terra Classic yang bernama Terraport. Walaupun memang sebelumnya kita sudah sedikit agak ceria juga gitu ya dengan adanya salah satu utility baru, yaitu platform DeFi yang telah dibangun di atas jaringannya Terra Classic, namun ternyata ini berujung sia-sia gitu dan menyebabkan suatu kekecewaan untuk army-army dari Terra Classic. Dan selain itu di sini dari Terra Picta sendiri dia telah memberikan suatu mention gitu ya. Jadi Terra Picta mengonfirmasi bahwa Terraport tidak diretas tetapi diserang oleh seseorang yang menyusup ke tim mereka dengan identitas palsu 3 bulan sebelumnya. Kelompok tersebut mengidentifikasi penyerang sebagai bagian dari organisasi yang diketahui bertanggung jawab atas skema serupa di masa lalu. Nah, jadi sebetulnya ini faktor dari orang dalam gitu ya, sehingga di sini salah satu identitas palsu yang telah dilakukan oleh salah seorang penyusup tersebut ya demi menutupi identitas aslinya gitu ya, supaya tidak diketahui kira-kira ini siapa sih, atau mungkin supaya ini real adanya suatu peretasan yang telah terjadi ke dalam platform DeFi yang bernama Terraport. Ya inilah salah satu cara untuk beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu untuk melakukan sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya untuk mengenai peretasan, penghackeran dan juga pencurian dengan beberapa altcoin yang telah berhasil dicuri di dalam platform DeFi yang telah dibangun di atas jaringannya Terra Classic yang bernama Terraport. Ya, jadi inilah salah satu informasi negatif untuk token Luna Classic, dan mungkin ini juga ya salah satu faktor kenapa dari token Luna Classic mengalami penurunan. Jadi selain terdampak dengan market cryptocurrency yang sekarang mengalami penurunan, tetapi ini pun salah satu faktor juga gitu ya untuk penurunan harga dari token Luna Classic. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun ada kabar positif untuk Luna Classic ya mengenai harganya. Jadi untuk berita yang pertama memang agak sedikit negatif ya, ada sekitar 15 miliar lah yang telah berhasil dicuri dari Terraport tersebut. Namun ternyata di sini ada good news juga nih untuk Luna Classic di masa depan. Jadi Luns bisa ke harga $1. Wow, ini keren banget ya, ini sangat luar biasa sekali. Karena di sini alasannya adalah Terra Classic Layer 1 Team resmi mendapat pendanaan untuk kuartal kedua. Wah, jadi tepat hari ini gitu, mungkin ini udah mulai berjalan gitu ya untuk ditinjau. Kira-kira apakah Luns bisa mendapatkan atau berhak mendapatkan pendanaan di kuartal kedua ini atau tidak? Karena dengan adanya sebuah informasi seperti ini pun melakukan voting juga gitu ya. Dan ada beberapa persen yang menyetujui dengan adanya sebuah pengajuan seperti ini, ada juga yang tidak menyetujuinya. Jadi mengenai Terra Classic Layer 1 untuk harus memberikan proposal pendanaan yang ditinjau segera setelah kontroversi yang dipicu oleh yang pertama. Nah, jadi sebelumnya pun ini menjadi kontroversial gitu ya dengan adanya sebuah pengajuan pendanaan. Karena di sini sebelumnya pun dari pihak ataupun tim ya dari Terra Classic telah mengajukan terhadap Binance mengenai pendanaan tersebut. Bahkan Binance itu telah menganjurkan gitu ya untuk ada beberapa prioritas yang harus dikasih pendanaan, bahkan itu nominalnya sangat besar sekali, sekitar 5 juta US dollar. Tetapi untuk pengajuan kali ini nominalnya tidak sampai jutaan US dollar ya, tetapi ya ini cukup lah ya untuk mengembangkan dan mendorong terhadap harga untuk token Luna Classic. Jadi komunitas Terra Classic ataupun Luns tetap berkomitmen untuk mendukung perjalanan Luna Classic ke $1. Karena baru-baru ini memilih untuk menyetujui proposal pendanaan yang ditinjau untuk kuartal kedua yang diajukan oleh gugus tugas gabungan lapisan pertama. Di sini namanya adalah L1 GTF ya, proposal mencari dana 124,8 ribu US dollar untuk bekerja di jaringan Terra Classic pada kuartal kedua tahun ini. Nah, artinya kan memang dari token Luna Classic sekarang ini udah mulai didorong kembali nih ya, terutama mengenai harganya. Dengan cara apapun dari tim di balik token Luna Classic selalu berinovasi gitu ya, selalu mencari jalan bagaimana caranya supaya Luna Classic bisa mencapai target, terutama ke harga $1 terlebih dahulu. Karena di sini ada sebuah komunitas Terra Classic gitu ya, yang tetap berkomitmen untuk mendukung perjalanan Luna Classic harga $1 ya, karena memang tidak ada tujuan yang lain. Jadi adanya sebuah mekanisme pembakaran dari token Luna Classic ya, tujuannya untuk mendorong harga dari token Luna Classic. Walaupun memang tidak bisa untuk back to all time high ya, tetapi setidaknya ini target pertama ke harga $1 terlebih dahulu. Walaupun menurut gua pribadi ya masih agak sedikit sulit lah untuk Luna Classic harga $1, tetapi setidaknya di sini ternyata di balik tim dari token Luna Classic masih tetap berkomitmen dan juga
bekerja keras bagaimana caranya supaya Luna Classic mencapai ke harga tertentu. Dan di sini mengenai proposal tersebut dengan nomor seri mungkin ya di sini 11462 diajukan 8 hari lalu oleh Lunchburn Army ataupun LBA, Manager Project Team Layer 1. Dan sejauh ini telah melewati ambang batas dengan 55,53% suara mendukungnya dan khususnya ada 38,54% suara masyarakat menentang proposal tersebut. Dan validator terkemuka yang memilih ya termasuk All Nords dan juga anggota Terakpikta. Nah, jadi ternyata di sini pun walaupun dengan adanya sebuah perkembangan seperti ini mengenai pengajuan pendanaan tersebut, ternyata ya di sini lebih banyak orang-orang yang mendukung. Walaupun memang ada sebagian orang ini hampir setengahnya juga gitu ya, yang telah menentang dengan adanya sebuah proposal yang telah dilakukan ataupun diajukan oleh para pengembang di balik token Luna Classic. Tapi di sini setidaknya ya dari beberapa validator termasuk All Nodes dan juga anggota Terakpikta, ini semuanya menyetujui gitu ya dengan adanya sebuah perkembangan seperti ini ataupun permohonan pengajuan pendanaan seperti ini dengan total sekitar 124,8 ribu US dollars. Dan di sini pun total vote-nya kalian bisa melihat untuk yang mengatakan yes ada sekitar 55,53%. Ada yang abstain sekitar 4,73%, ada yang no 38,54%. Dan di sini no white pay itu artinya ini golput gitu ya, hanya 1,20% saja. Jadi di sini masih banyak orang lah ya untuk mendukung dengan adanya sebuah pengajuan ataupun permohonan terkait pendanaan yang sekarang sedang dilakukan oleh tim-tim di balik token Luna Classic. Ini lebih banyak suaranya gitu ya dibandingkan dengan yang tidak ikut menyetujuinya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean kita kali ini terkait dari token Luna Classic. Walaupun ada dua berita yang telah kita bahas hari ini, baik dari berita negatif dan juga positif, tetapi untuk gue sendiri gue lebih mengacu terhadap keduanya gitu ya. Untuk mengenai berita negatifnya yaitu kemungkinan adanya suatu perilaku dari orang dalam atau perbuatan orang dalam ya, dan itulah yang telah dikonfirmasi juga oleh anggota Terakpikta. Dan untuk good newsnya ataupun informasi positif dari token Luna Classic, ternyata tim di balik token Luna Classic selalu berinovasi, bekerja keras, dan bahkan berkomitmen bagaimana caranya supaya Luna Classic ini bisa mencapai target ke harga 1 US dollars. Wow, semoga saja ini bisa terjadi gitu ya untuk token Luna Classic mencapai target. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.